لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. وعن عمر عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kemuliaan orang di dunia ini dengan harta, kemuliaan orang di akhirat kelak dengan amal soleh. Orang di dunia kalau ingin mempunyai kedudukan dan dihargai orang, itu dengan harta. Dengannya orang ini berebut untuk mendapatkan uang, harta sebanyak-banyaknya agar dihargai orang. Kemuliaan di akhirat dengan amal soleh. Sebelum kita membahas kemuliaan tersebut, saya ingin membandingkan dunia dengan akhirat. Ulama berkata bahwa dunia ini gak ada nilainya. Sesuatu yang murah. Makanya kata ulama, ibarat dunia dengan akhirat. Kalau dunia ini zahabun yafna, emas yang bakal lenyap, akhirat khazafun yabqa. Khazaf itu kereweng, kereweng yang kekal. Niscaya kita milih mana? Sampean saya kasih emas sama saya kasih kereweng, milih mana? Tapi emasnya sak menit tok, habis itu saya ambil lagi. Kereweng sampean pek. Niscaya orang yang berakal akan memilih, ya mending kereweng tapi saya ambil selama-lamanya daripada emas tapi cuma 1 menit. Itu ibarat dunia dan akhirat. Padahal kata ulama, hakikatnya dunia ini kereweng, fana lagi. Wis kereweng cuman 1 menit, dunia emas dan kekal. Dunia kata Allah dibanding akhirat, kalau akhirat itu khairun wa abqa, sudah lebih baik, lebih kekal. Maka tidaklah orang yang memilih dunia dibanding akhirat kecuali orang yang bodoh. Orang bodoh itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah
ma saqa minha kafirun syurbata ma'in. Kalau apabila dunia ini punya posisi kedudukan di sisi Allah, walaupun cuman seberat sayap nyamuk aja. Jadi kalau dunia ini punya kedudukan seperti sayap nyamuk yang ringan itu di sisi Allah, niscaya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu nggak akan diberi satu teguk air pun oleh Allah. Satu teguk air pun nggak diberi. Tapi karena dunia ini nggak nilainya, maka Allah memberikan bagi yang beriman, bahkan yang kafir pun diberi karena nggak ada nilainya. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, yang kekal selama-lamanya, dan itulah tujuan kita. Izzud dunia, dunia yang enggak ada nilainya itu, kemuliaannya itu diraih dengan harta. Sebab orang semua tahu bahwa orang kalau punya uang itu pasti dihargain orang. Kalau sudah punya uang, siapa yang enggak menghargai? Apalagi zaman sekarang. Jangan lagi pejabatnya atau saudagarnya, ulamanya itu loh, makomnya tergantung uangnya. Nggih. Sampai lihat, kalau ustadz yang naik sepeda motor itu nggak ada yang dipanggil kiai. Kalau masih naik sepeda motor bukan kiai, ustadz. Kalau sudah punya mobil Innova, itu baru kiai itu. Kalau mobilnya Alphard, wali Allah. Nek numpak sepeda motor gak diambung tangane ngene tok. Nek wis numpak Innova diambung, numpak Alphard walak-walik. Sampai sebegitunya orang awam ini mengagungkan dunia. Maka itu kita jangan melihat dunia sebagaimana orang awam melihatnya. Satu-satunya kemuliaan di dunia ini sepertinya hanya harta. Tidak. Kemuliaan hakiki adalah dekat dengan Allah. Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ini di zaman beliau berkata seperti ini. Innad darahima fil amakini kulliha taksu rijalan mahabatan wa jamala. Sesungguhnya dirham, uang, di tempat manapun, apalagi di batu, taksu rijalan, menghias orang, mahabatan, menjadi wibawa. Orang itu kalau uangnya banyak, berangkat hadir tahlilan, gak boleh duduk belakang, suruh duduk depan. Monggo cici, duwe akeh. Padahal baca Fatihah lo gak becus. Mahabah, sungkan. Orang itu sungkan sama orang punya uang. Padahal ya kadang-kadang gak dapat duit loh. Cuman karena sudah kadung begitu mengagungkan dunia, melihat orang punya uang itu kagum. Lebih parah lagi ustadz, kalau diundang orang kaya bangga, ini nggak beres. Aku kemarin
diundang haji niku sopuk iki ustad imitasi, ustad karbitan niki. Lho wong ustad kok bangga dengan dunia, nggak lucu ah. Jangan. Makanya saya kadang-kadang juga kurang seneng kalau ada ustad tokoh agama rumahnya itu dipajang foto dia dengan orang-orang ahli dunia seakan-akan bangga. Enggak mendidik itu. Mestinya fotonya dia dengan kiainya itu istimewa. Tapi kalau cuma foto dengan orang ahli dunia, kadang-kadang orang yang fotonya yang dipasang di rumahnya itu orang enggak sholat, hadirin. Kan bikin malu. Ya kalau pejabatnya soleh, enggak apa-apa. Enggak sholat dipajang. Ada apa? Mahabatan wa jamala. Kata Sayyidina Ali bahwa uang itu menghias manusia itu menjadi indah. Nih, orang walaupun dia nggak ganteng, tapi kalau uangnya banyak, minta anaknya siapapun dikasih, hadirin. Nih, minta anaknya siapa? Tinggal milih. Kalau orang kaya atau anak orang kaya, warisannya banyak. Wah. Kalau anak ganteng tapi lulusan pesantren, rebutan nolak. Mintaan. Padahal ini Masya Allah, masjidnya Masya Allah, majelis taklimnya Masya Allah. Ini kan menantu idaman mestinya. Tapi kalau nggak ada uangnya nanti dulu, masih ganteng ketok elek. Tapi nek wong sugih, Masya Allah, masih elek ketok ganteng. Ini sudah dikatakan oleh Sayyidina Ali, karena uang ini kemuliaan. Lebih parah lagi, sudah dia itu nggak ganteng, jelek, tapi punya uang, nakal lagi. Itu kadang-kadang minta anaknya orang ya dikasih. Spekulasi bapak insya Allah mari rabi dadi HPI. Nanti kalau nikah dari mana itu? Makanya itu ini segala-galanya uang ini. Wahyal lisan liman aradal fasahah. Kata Sayyidina Ali, dan dirham itu adalah penyempurna lisan bagi yang ingin fasih berbicara. Orang kalau punya uang nggak usah belajar tajwid, ngomong aja semua bener, nggak salah. Wahwa silah liman aradal qitala. Dengan uang orang mampu untuk membeli nyawa siapapun. Ngasih duit bunuh ini, ngasih duit bunuh itu. Itu uang. Innal faqira idza takallama bis shawab qalu akhta'ta wa ma qulta dhalala. Orang miskin kalau bicara dan kata-katanya itu benar, niscaya orang akan berkata, kamu salah dan kamu menyesatkan. Wa innal ghaniya idza takallama bil khata', kalau orang kaya berbicara dan salah, qalu asabta wa saddaqu ma qala, kamu benar dan semuanya percaya. Itulah uang. Makanya izzud dunya bil mal. Tapi di mata orang awam, ya, kalau di mata orang-orang khawas, izzud dunya adalah bil qurb minallah, dekat dengan Allah, itu kemuliaan.
Tapi kalau orang awam mau nggak mau, hadirin, uang ini segala-galanya. Maka daripada itu Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin ijlun, setiap umat punya berhala, wa ijlu hadhil ummah, dan berhalanya umatku ini bukan Lata, bukan Uzza, bukan patung, bukan apapun, tapi ad-dinar wa dirham, rupiah dan dolar. Maka itu tepat Sayyidina Umar berkata, izzud dunia, tapi izzul akhirah, kemuliaan di tempat yang kekal kita akan di sana, yaitu akhirat, hanya dengan salihul a'mal. Harta kita percuma. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang sudah enggak manfaat lagi. Di dunia yang dibangga-banggakan adalah harta atau anaknya. Anakku lulus S1, S2, S3, jadi pejabat, yang dibangga-banggakan anakku, anakku. Nanti di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun, enggak manfaat semua. Uang yang kau tumpuk enggak manfaat, anak yang di dunia kau banggakan enggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, yang manfaat adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, itu manfaat. Maka daripada itu, ayo, buat apa cari kemuliaan di dunia yang singkat? Buat apa? Itu pun hanya di mata sebagian orang kemuliaan itu. Tapi kemuliaan salihul a'mal di semua mata manusia kelak nanti di akhirat, di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling baik, khairum wa abqa. Boleh orang bangga dengan hartanya, tapi kita bangga dengan amal soleh kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di dunia dan akhirat dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan bagian dari amal soleh kita adalah seperti malam ini kita berkumpul menuntut ilmu. Ini amal soleh, ini amal yang baik, ini bekal. Ini bekal kita ini. Ya. Kalau hidup kita di dunia ini tanpa majelis ilmu, hati kita mayit. Kita ini belum mati duluan. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli. Kata Sayyidina Ali, dengan kebodohan belum mati orang itu sudah mati duluan. Wa ajsaduhum qablal kuburi kuburu. Jasad mereka sebelum dikubur sudah kuburan terdahulu. Makanya pertemuan kita ini adalah perkumpulan ahya, orang-orang hidup. Ini yang kumpul di sini ini orang hidup semua. Tapi perkumpulan orang yang lalai kepada Allah, perkumpulan untuk jabatan duniawiyah, untuk yang lainnya, itu kuburan massal. Kuburan. Hakikat orang yang hidup, ya dengan amal soleh, dengan nuntut ilmu seperti yang malam ini kita lakukan. Ya, mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wa an Uthman bin Affan, dari Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan, beliau berkata, hammud dunya zulmatun fil qalb. Pikiran dunia itu membuat hati gelap. Ham itu sumpek.
ham itu kepikiran. Orang di rumah mikiri, apa yang harus ini, besok makan apa, ini kerjaan gimana, ham. Kalau sumpeknya itu mikirin akhirat, istimewa. Nurun fil qalb. Kalau kita itu sedih, nangis. Kenapa nangis? Ya opo? Dagangan gak payu-payu. Eman itu membuat hatimu gelap. Tapi kalau hamul akhirat, kon mikirnya apa? Dosaku iku akeh, nurun fil qalb. Itu cahaya di hati nanti. Makanya ada seorang sahabat sedih. Istrinya datang, ada apa? Dia jawab, ham, sumpek. Jawaban istrinya, in kana hammuka dunya fazadahullahu hammak. Kalau sumpek yang kau sekarang ini jalani karena sebab dunia, mugi-mugi ditambahi sumpek. Tapi kalau sumpekmu karena mikiri akhirat, farrajallahu hammak, semoga Allah memberikan kepadamu cahaya ke jalan keluar dari kesedihanmu. Karena sumpek mikiri dunia itu enggak baik. Itu pertanda orang yang kurang imannya kepada takdir Allah. Daganganmu sing gak payu iku mbok pikiri gak mbok pikiri lek wayahe payu ya payu, lek wayahe gak payu ya gak payu. Dagangan Anda yang gak laku, ekonomi Anda yang sedikit seret, itu Anda pikir, ndak Anda pikir, yaitu. Lah kalau dipikir gak dipikir seperti itu, ngapain mikir? Ikhtiar monggo, pikiran jangan. Nah, ada enggak sekarang tips agar kita itu bisa menyelesaikan sumpeknya ini dunia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Dawaun litis awatis'ina da wa aisaruhal ham. Ketahuilah bahwa kalimat la haula wala quwata, enggak ada kemampuan, enggak ada kekuatan kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pasrah. Itu obat dari 99 penyakit, dan dari 99 penyakit itu yang paling minim yang bisa terobati dengan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah ham. Nih. Makanya ada ulama berkata seperti ini. Sebetulnya ya, orang di dunia ini musibah yang paling gak enak itu sumpek. Anda sempit ekonomi itu bukan musibah. Lah kalau orang miskin tapi nggak sumpek itu enak. Orang kaya sumpek ya gak enak. Jadi yang masalah itu di sumpeknya nih loh. Maka kata ulama, paling beratnya musibah di dunia ini ham, sumpek. Ya. Dan paling besarnya musibah di akhirat dosa. Di dunia sumpek, di akhirat dosa. Tapi kata ulama,
Alhamdulillah, Gusti Kanjeng Nabi suatu hari ketika ditanya, ya Rasulullah, kam aj'al sholati alaik, ya Rasulullah, saya sholawat untukmu itu sehari berapa? Jawaban Kanjeng Nabi, ma syi'ta, terserah. Rubuk ya Rasulullah, seperempat bacaanku sholawat, lainnya yang lain. Kata Rasulullah, khair, bagus. Fa in zitta, kalau kau tambah, bahwa khairun, tambah lebih bagus. Nisfun ya Rasulullah, setengah ya Rasulullah, sholawatku untukmu setengah, enggak apa-apa. Masyikta, terserah. Kalau ditambah juga lebih baik. Thuluthani ya Rasulullah, 2/3 ya Rasulullah, bagus. Masyikta, kalau ditambah ya enggak apa-apa. Ya Rasulullah, aj'alu, aku jadikan semua hariku sholat alaika ya Rasulullah, sholawat kepadamu. Wis, mulai pagi sampai malam sholawat tok. Apa kata Rasulullah? Idzan, kalau gitu kafallahu hammak wa ghafarallahu dzambak. Kalau gitu Allah akan mengangkat kesumpekan darimu dan mengampuni dosamu. Subhanallah. 2 masalah kelar semuanya. Dunia sumpek, akhirat dosa. Dengan sholawat, di dunia enggak sumpek, di akhirat diampuni dosanya. Itu kelebihan sholawat. Karena memang orang hidup ini di dunia ini paling enggak enak sumpek. Makanya orang sedih, orang sumpek, gundah. Kalau sumpek itu bahasa anak mudanya galau. Nggih. Galau. Makanya galau itu kan istilah kalau orang nggak suka sholawatan. Kalau sholawatan, kafallahu hammak, hilang galaunya. Jadi kita ini hidup di dunia sudah ada ketentuan rizki, jodoh dan lain-lainnya. Masalah itu pasti nggak mungkin bisa kita lepaskan. Cuman masalahnya bagaimana menyikapi tanpa ham. Jadi dengan kita nuntut ilmu, dengan kita bersolawat, dengan kita zikir dan lain-lainnya, ini adalah bagian cara untuk kita tidak mempunyai rasa sedih, galau, sumpek tadi itu. Nah, kita jangan kita malu. Sekarang setelah mendengar dari Sayyidina Utsman ini, Anda harus tahu, kalau Anda sedih dan kesedihannya gara-gara dunia, Anda mesti malu. Ini menunjukkan engkau enggak tawakal kepada Allah. Terus gimana? La haula wala quwata illa billah. Makanya ada orang galau. Ada orang galau karena dia mendapat ancaman dari seseorang. Awas kok. Ancaman berbentuk saya akan doakan rezekimu seret. Ini biasanya ancaman doa dari ustadz. Tapi kalau dari orang kaya, awas, kamu akan saya perhempit ekonomimu. Saya nggak akan jual barangku kepadamu. Kau akan aku buat miskin. Atau ancaman dari yang lain. Kan kita hidup ini kadang diancam. Dari atasan diancam. Kita kerja, atasan kita ngancam. Kita jual beli, pelanggan kita mengancam. Kita berdakwah, musuh-musuh Allah mengancam. Semua ngancam. Nah, kalau sudah diancam, itu penyakitnya galau, ham. Ya apa? Saya diancam
oleh atasan saya diancam oleh pimpinan saya diancam oleh pemerintah, saya diancam oleh fulan dan fulan. Akhirnya sumpek. Ngobati sumpek ini gimana? Ngobati sumpek ini, galau ini karena ancaman orang adalah kata-kata ini. La tuklik. Jangan sumpek, jangan galau, jangan sedih. Fa inna aqsa ma fa'alahul insan tanfidh ma qadallahu alaih. Jangan sumpek, jangan galau. Karena mentok-mentoknya yang bisa diperbuat manusia kepadamu hanya melaksanakan takdirnya Allah untukmu. Paham gak? Kita diancam ekonomi kita. Kita nggak perlu sedih, nggak perlu takut. Karena orang itu nggak akan bisa mengurangi rezeki kita kecuali hanya melaksanakan apa yang ditakdirkan Allah. Kalau Allah nggak nakdirkan, apapun yang dia perbuat nggak akan bisa. Jadi semua yang diperbuat oleh manusia kepada kita itu sudah melalui ketentuan Allah. Apa ada yang mampu untuk berbuat kepada Anda sesuatu tanpa sepengetahuan Allah? Tanpa izin Allah? Bisa? Nggak ada. Makanya orang-orang aulia Allah, para wali-wali Allah itu belum di surga sudah di surga duluan. Hidup mereka itu kata Allah dalam Al-Quran, ala inna aulia Allahi, sesungguhnya para wali-wali Allah la khaufun walahum yahzanun, nggak kenal takut, karena semua yang akan dia hadapi hanya takdir Allah. Walahum yahzanun, nggak pernah sumpek. Karena apa? Dia tahu yang terjadi adalah semuanya karena kekuasaan Allah, takdir Allah. Makanya nggak pernah sumpek. Kalaupun sumpek urusan akhirat, nurun fil qalb. Ya Allah. Sayyidina Ali sumpek. Sayyidina Ali itu loh pernah sumpek, tapi bukan sumpek krisis ekonomi, bukan sumpek karena nggak dipilih jadi khalifah, nggak pernah. Tapi beliau sumpek. Sumpeknya Sayyidina Ali gini. Ini kata-katanya. Min qillatiz zat wa tulis safar. Aduh. Kata Sayyidina Ali. Aduh. Kenapa? Sedikitnya bekalku dan alangkah panjangnya perjalananku. Amal saya cuman ini, padahal perjalanan saya ini ada dunia, ada sakaratul maut, ada kubur, ada mahsyar, ada mizan, ada surga ataupun neraka. Panjang. Tapi bekal saya cuman ini. Ini yang bikin beliau sumpah. Kita kan enggak yang mikiri ekonomi, mikiri bojo, mikiri anak, sumpek ham-ham. Gak pernah kita ini sumpek mikiri akhirat. Aku ini kok selamat apa gak? Aku ini husnul khotimah, suul khotimah. Sahabat itu sumpek. Ada satu sahabat sedih. Ya. Sahabat ini sedih. Kemudian kalau tidak salah namanya Thauban. Thauban, sahabat ini namanya Thauban. Pucet, kurang tidur, kurang makan, berhari-hari sumpek. Sampai oleh Rasulullah dilihat, ya Thauban, kamu kok pucet, kurang tidur,
dan lemes, kurang makan. Kamu pikiran apa? Ada yang kau pikirkan wahai Thauban? Ada ya Rasul. Apa yang kau pikirkan? Ya Rasulullah, terus terang aja. Kalau aku nanti di akhirat masuk neraka, selesai masalah. Karena mungkin aku berbuat perbuatan yang buruk di dunia. Tapi kalau aku masuk surga pun ya Rasulullah, surgaku di mana dan surgamu di mana ya Rasulullah? Apa nikmatnya kalau saya masuk surga tapi aku gak bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah? Ini yang membuat aku kepikiran ya Rasulullah, kapan aku bisa berkumpul denganmu lagi? Cuman di dunia, setelah itu di akhirat, kalau neraka ya sudah, kalau surga, surgaku di mana, engkau di mana? Wes. Ini yang membuat aku gak bisa tidur ya Rasulullah. Sumpah ya sahabat. Langsung turun firman Allah. Wa man yuti'illaha war rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya kelak mereka bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang yang soleh dan orang yang dekat dengan mereka. Girang Thauban, alhamdulillah. Itu sumpeknya sahabat. Ada lagi sahabat sumpek. Sumpeknya sahabat. Sahabat itu sumpeknya gitu. Nek sampean lak gak gula iki opo rek mundhak. Uyah iki lho ya opo rek, ana sing campur beling. Gas lho mundhak, listrik gak karu-karuan. Mundhak tok. Nih. Makanya kemarin waktu saya ceramah sama satu kiai ini ngomong ini. Hadirin, apa yang ndak naik sekarang? Gula mundak, LPG mundak. Sing gak mundak mek amplope kiai ku gak mundak. Jarene santrine, nggih Yai, kula pengin mundakno, tapi kan kula pengin istiqomah. Nggih, lek tak undakno kula mboten istiqomah. Jare kiai ini, Masya Allah, le tak dongakno gak dawa umur kan le. Nggih. Yang dipikiri ini, oh apa ini, sumpeknya dunia. Kita ini naik, ini bingung, ini. Sudah, pasrah sama Allah. Ikhtiar iya, tapi kita mikirin buat apa? Ya. Maka itu, ini ada lagi sahabat sumpek. Ya Rasulullah, sumpek aku. Apa Zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, pahala habis diambil orang kaya-kaya. Kita cuma dapat dikit, orang kaya-kaya pahalanya banyak. Subhanallah. Jadi sahabat lihat orang kaya itu iri. Irinya bukan karena orang kaya punya mobil. Bukan karena orang kaya itu rumahnya bagus, tidak. Tapi mereka itu irinya karena mereka bisa membangun masjid, bisa membantu orang miskin. Saya nggak bisa. Wes, nek jare wong Jawa, Kanjeng Nabi, wes ganjaran tek dipek wong sugih-sugih tok. Awake dhewe sing melarat gak kumanan. Lho, kenapa kata Rasulullah, kenapa? Hum yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Wa hum yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa seperti kita puasa. Walakinnahum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka mempunyai pahala yang besar dengan sedekah dari hartanya yang banyak. Kita nggak bisa. Masya Allah. Irinya sahabat dengan orang kaya karena itu.
Kalau kita lihat orang kaya kok enak rek wong sugih montore apik. Iku bedane kon mbek sahabat. Enak rek dadi wong sugih, bojone 4. Nggih. Mau maring sugih apik wis sesuatu yang tidak ada nilainya yang diingini. Tapi kalau sahabat pandangannya, mereka bisa sedekah, saya nggak bisa. Jawaban Kanjeng Nabi, awalaisa qad ja'alallahu ma tatasaddaqun. Bukankah kalian sudah diberi oleh Allah sesuatu yang kalau kalian lakukan seperti kalian sedekah? Hah? Apa ya Rasulullah? Ya. Galaunya, sumpeknya dikasih jalan keluar. Alaisa bikulli tasbihatin shadaqah? Bukan ketika kau mengatakan subhanallah, subhanallah, itu seperti kau sedekah? Walikuli takbiratin shadaqah, Allahu akbar shadaqah. Walikuli tahlilatin la ilaha illallah shadaqah. Walikuli tahmidatin shadaqah, alhamdulillah, alhamdulillah shadaqah. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar shadaqah. Kau ajak orang ke majelis sedekah, kau larang orang berbuat mungkar sedekah. Wa imatatul adza shadaqah. Kau jalan kemudian ada jarum, ada pecahan kaca di jalan, kau ambil supaya nggak kena kakinya orang, itu sedekah. Banyak sedekah, bukan cuma uang. Bahkan wa antalqa akhak biwajhi talq, kau berjumpa saudaramu muslim dengan senyuman, itu sedekah. Mesem. Makanya lek sing gak duwe akeh, mesem motoke ndek dalan-dalan. Nggih. Gak usah merengut, wis gak duwe dhuwit merengut maneh, melarat donya akhirat kon. Nggih. Senyum itu lho sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan kau mengumpuli istrimu itu loh sedekah. Kaget sahabat. Lulu. Ya Rasulullah, ada hal ya'ti ahaduna syahwatahu, ada orang mengerahkan syahwatnya, ya, itu sedekah. Melampiaskan syahwatnya itu sedekah. Kata Rasulullah, karena dilampiaskan kepada yang halal itu sedekah, kalau dilampiaskan kepada yang haram itu zina, dosa. Oh iya. Jadi tempat sedekah. Intinya di sini bukan masalah sedekahnya, masalah sahabat itu punya pikiran, tapi pikirannya untuk akhirat. Kalau kita nggak pernah mikir akhirat, dunia mulu, makanya hati tambah gelap. Mereka hatinya terang. Maka itu kata Sayyidina Utsman, kamu jangan sampai sedih gara-gara dunia. Jangan sampai galau gara-gara dunia. Kalau untuk akhirat kau galau nggak apa-apa. Karena itu akan menambah semangatmu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingat-ingat, pokoknya kalau begitu sumpek, begitu sedih, la haula wala quwata. Dengan artinya, la haula, tidak ada kemampuan, wala quwata, kekuatan, kemampuan, kecuali yang datang dari Allah. Semua selesai kalau Allah yang menyelesaikan. Loh, Rasulullah itu dulu bukan nggak punya pikiran loh hadirin. Rasulullah dulu bukan nggak dapat ancaman. Cuman beliau kalau sudah diancam, beliau ketika mendapatkan masalah, dalam riwayat beliau tinggal megang jenggotnya sambil berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah. Cukup hanya Allah kami bersandar.
yang bersandar kepada dunianya gagal, yang bersandar dengan jabatannya gagal, yang bersandar dengan kekuatannya gagal, yang bersandar kepada Allah pasti berhasil. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Wis cukup, hanya kepada Allah kami bersandar. Ya. Hidup bersandar dengan zat yang maha kuat, selamat. Hidup bersandar dengan manusia pasti gagal. Jangan, kadang-kadang kita ini merasa tenang kalau sudah ada senjata. Senjata ini yang buat saya menang, kuat. Kita merasa tenang kalau ada pejabat yang memberikan keamanan. Kita merasa kuat kalau rekening di bank miliaran. Belum tentu. Buktinya, ya, buktinya yang kuat dalam 1 detik bisa dibuat sakit oleh Allah. Dicokot nyamuk malaria tok lor. Yang bersandar dengan pemerintah, pemerintah bisa jatuh kapanpun. Yang bersandar dengan uang, uang nggak ada nilainya kalau kita sudah sakit. Kita punya uang triliunan, kalau kita sakit sudah nggak ada nikmatnya. Maka itu kita diingatkan oleh beliau, ayo jangan pernah sedih karena urusan dunia, tapi buatlah kesedihanmu, buatlah pikiranmu hanya untuk urusan akhirat. Terakhir sebagai penutup, orang sedih itu kan di sini. Ya, saya ingat perkataannya Syekh Sya'rawi. Orang ini musibah terberat hidup di dunia ini apa? Sumpek. Dan Anda perlu tahu, sumpek itu tidak dimiliki oleh orang gila. Kalau wong gendeng sumpek, sampean ndelok wong gendeng, saaken rek gendeng. Wong gendeng sing ndelok sampean iki saakene sumpek. Makanya kayak aku gendeng gak sumpek. Ya. Kata Syekh Sya'rawi, jangan dikira orang gila itu ya merasakan kepedihan, tidak. Mendapat, walaupun gila masih punya kelebihan, nggak sumpek. Itu satu. Ya. Yang kedua, beliau berkata, ini akal ini mahal. Akal ini larang. Jangan berpikir kecuali sesuatu yang mahal. Saya kasih contoh. Anggapan akal ini emas. Akal itu emas. Emas ini barang larang apa Kak? Mahal. Akal ini emas. Anda punya emas. Apa yang Anda lakukan dengan emas ini? Anda pakai untuk hiasan. Anda simpan, Anda bungkus di rumah. Kalaupun keluar di tempat-tempat khusus. Jadi barang mahal itu memang seperti itu. Adakah emas yang mahal ini Anda pakai untuk WC Anda yang buntu? WC ini buntu, jupuk emas. Apa yang Anda lakukan? Eman. Emas buat WC, eman. Apa itu? Tempat air, majrul ma', selokan. Selokan kan kotor. Selokan kotor. Apakah Anda akan membersihkannya dengan kayu atau dengan emas? Ojo emas, eman. Nah, ini mahal, ini emas.
Emas jangan digunakan kecuali untuk yang berharga. Mikirin akhirat, nuntut ilmu, zikir, tafakkur fi khalqillah. Ini emas. Jangan digunakan yang enggak manfaat. Gula, uya, minyak. Eman-eman ikimu. Gunakan untuk yang berharga. Kecuali kalau inimu bukan emas. Ya, pikirono iku. Jadi ini kita mahal. Dan kita ini manusia diberi kemuliaan oleh Allah. Di antara sebabnya kita diberi akal. Akal ini yang mengangkat derajat kita. Afala ta'qilun. Akal. Jangan dibuat sedih ngurusi laraan, sampah, kotoran, WC. Hadirin. Tapi pakai untuk Sayyidina Ali. Min qillatiz zat wa tulis safar. Ya Allah, bekalku sedikit, perjalanan masih panjang. Ya Allah, ya Allah, kuburan cuma 1 kali 2 meter. Ya Allah, aku sendiri gak bawa apa-apa. Ya Allah, ini sumpek ini, hatimu terang. Tapi kalau dipikiri hal-hal yang gak manfaat, eman ininya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita semuanya dan memberikan bekal yang banyak untuk hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.